Asmawati, guru bahasa Indonesia. Ya. Sehat, Bu Guru? Sehat, alhamdulillah. Siap nanti kita ngajak di dalam kelas? Insya Allah. Oh iya. Tapi Ibu sudah siapkan perangkat? Sudah, alhamdulillah sudah. Sudah ya? Iya, sudah. Ya, mungkin bisa saya lihat dulu sebentar ya. Ya, silakan. Ini yang kemarin kita bahas sama anggota yang lain. Ini Bu masuk di kelas 9D, saya ambil 9B ya. Kelas 9B. Iya, ini sudah cukup lengkap ya. Ya, mungkin ada kurangnya kan tinggal ditambahkan nanti. Iya. Ibu di kelas nanti rencananya mau nyampaikan materi apa ini? Materi tentang puisi. Tentang puisi ya? Iya. Oke. Di materi puisi nanti kira-kira titik tekannya menyampaikan kita kemarin kan dibagi sama Pak Fasilitator itu dengan beberapa bagian KD. Kebetulan kami dapat KD 3.8 mengenai unsur-unsur puisi. Ya, itu menentukan unsur-unsur puisi, berarti itu yang nanti kita akan bahaskan kepada siswa. Terus kami juga sudah menyiapkan lembar kerja siswa itu berupa puisi yang nanti sebagai tugas anak-anak untuk menentukan unsur-unsur sebagai latihan mereka. Baik Ibu Guru, jadi ini sudah saya lihat ya, ini sudah cukup lengkap kelihatannya. Tapi nanti kalau ada yang kurang kan bisa nanti ditambahkan ya. Ibu sudah siap masuk kelas? Siap. Oke, kalau begitu kita masuk kelas sekarang ya. Iya. Waalaikumsalam. Ada yang tidak masuk? Ada? Jadi sebelum kita mulai, seperti biasa Ibu Guru absen kalian dulu. Abah Srianto, Absana, Ahmad Farel tidak ada. Alpizi, Amelia Juniara, Bayi Naura, Deni Satriawan, Disa Pratiwi, Herlina, Hidir Cipta. Oh, tidak masuk. Kebiasaan Hidir Cipta. Indana Iskawati. Oh, berhenti. Jumiatun, Mama Rojali, Majid Salim, Misniwati, Muhammad Amin, Muhammad Salam, Muhammad Supiandi, Muhammad Sapi'i, Nila Prilianti, Nurul Aulia, Ulan Herni, Rida Imanul, Rizky Aulia, Rizky, Sipa Usalia, Swenda Tanti, Tutiwi Aziza. Tanggal pira kane? 11. Ya, jadi untuk hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Jadi sebelum kita lanjutkan pembelajaran, jadi sekarang kita akan membahas materi bab 4 sekarang. Jadi materi bab 4 ini kita akan membahas nanti mengenai unsur-unsur pembangun dari puisi. Jadi mudah-mudahan kalian masih ingat dengan penjelasan Ibu Guru kemarin. Jadi kalau kemarin itu kan Ibu Guru sudah membahaskan kalian tentang pengertian dari puisi secara lengkap, secara sederhana.
Tapi sekarang ini yang kita fokuskan sekarang untuk membahas mengenai unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam puisi. Nah, berarti nanti di akhir atau di inti pembelajaran kita, Ibu Guru akan memberikan kalian nanti lembar soal. Jadi lembar soal itu akan berupa contoh dari puisi yang nanti kalian itu jadikan sebagai latihan. Nah, berarti latihannya itu untuk menentukan unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam puisi tersebut. Nah, berarti nanti terus Ibu Guru akan mengelompokkan kalian dari beberapa kelompok dalam satu kelas ini. Nah, berarti nanti masing-masing kelompok itu akan, kita tidak usah presentasi saja, jadi cukup kalian itu kumpulkan nanti tugasnya tersebut itu di ketua kelompoknya, nanti hasilnya itu akan Ibu Guru berikan nilai. Jadi seperti biasa setiap kali latihan itu akan Ibu Guru berikan nilai. Nah, berarti kalian tidak usah presentasi, cukup kalian itu mengumpulkan hasil dari pekerjaan kalian untuk menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam puisi. Sudah siap belajar? Siap? Jadi bisa kita mulai? Jadi kalian silakan buka saja buku tulisnya masing-masing. Jadi kita dibantu sama LCD sekarang. Jadi apa yang kalian lihat di papan ini berarti ini akan materi yang kita bahas kali ini. Jadi yang pertama itu kita akan, Ibu Guru memberitahu kalian tentang KD berapa yang perlu kita pelajari untuk hari ini. Jadi yang kebetulan Ibu Guru akan ajarkan untuk hari ini mengenai menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Jadi kalian tidak usah diperdengarkan sekarang, cukup dibaca saja karena nanti Ibu Guru akan berikan lembaran. Jadi lembaran itu sebagai tugas kalian. Jadi sebelum kita mulai, Ibu Guru berikan penjelasan sedikit tentang apa itu yang disebut dengan puisi. Jadi mungkin kalian ada yang tahu selain yang di papan pengertian dari puisi? Coba Sunda Tanti apa? Yang ditahu tentang puisi itu apa? Jadi puisi itu adalah deretan kata-kata bermakna. Yang laki-laki ada yang tahu? Coba amin. Puisi itu adalah deretan kata-kata bermakna. Jadi Ibu Guru tampung pengertiannya. Jadi kalian boleh lihat di papan pengertian yang lain. Jadi puisi itu adalah suatu karya sastra. Jadi perlu kalian ketahui berarti selain dari novel, cerpen, drama, dan sebagainya, berarti puisi merupakan salah satu dari bentuk karya sastra. Nah, berarti yang berisi tentang ungkapan isi hati penulis, di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme yang terdapat dalam setiap baris. Jadi perlu kalian ketahui, berarti puisi itu beda dengan karya sastra yang lain yang berupa cerita. Nah, kalau puisi ini berarti dia itu berbentuk baris dan bait. Nah, berarti ada istilahnya puisi lama dan puisi modern. Nah, kalau puisi lama itu berarti seperti pantun, syair, dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ini kita membahas puisi secara umum. Jadi puisi yaitu suatu karya sastra yang berupa ungkapan isi hati penulis, di mana di dalamnya itu ada irama, lirik, ritme, dan pada setiap barisnya. Nah, berarti ini adalah bagian yang menjadi ciri khas satu hal unik yang terdapat dalam sebuah puisi yang berupa karya sastra. Lanjut Pak Guru. Nah, berarti selain dari pengertian tadi, jadi unsur pembangun puisi itu sama dengan ketika kita membahas mengenai cerpen. Nah, berarti di dalam cerpen itu kan ada dua unsur pembangun. Ada misalnya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, berarti kalau puisi itu berarti agak beda dengan unsur-unsur karya sastra yang lain, di mana unsurnya itu dibagi menjadi 6 bagian. Berarti yang pertama itu disebut dengan citraan. Nah, berarti citraan ini adalah unsur pembangun yang terdapat dalam puisi. Terus yang kedua itu ada gaya bahasa. Nah, berarti gaya bahasa itu kan Ibu Guru sudah menjelaskan kalian secara singkat kemarin mengenai majas. Nah, ini majas ini sangat penting sekali digunakan dalam membuat puisi. Terus ada yang disebut dengan nada. Nah, berarti nada itu yang membuat puisi itu menjadi indah itu karena ada nada yang terdapat di dalamnya. Terus yang keempat itu ada yang disebut dengan rima. Nah, berarti rima ini sebentuk persajakannya.
Jadi ada beberapa pengulangan bunyi kata yang terdapat dalam puisi itu sehingga ketika kalian membaca puisi itu akan indah kedengarannya. Nah, berarti di sini berarti rima ini sangat menentukan keindahan yang terdapat dalam puisi. Terus yang keempat, berarti ada perasaan. Jadi sesuai dengan pengertiannya, puisi itu adalah ungkapan perasaan penyair. Jadi kalau kalian ingin mudah membuat puisi itu, berarti ketika kalian itu memiliki perasaan tertentu. Nah, misalnya kalau kalian misalnya sedang sedih, bisa kalian itu tulis dalam bentuk puisinya supaya lega perasaan kalian. Atau misalnya ada yang sedang jatuh cinta di kelas ini sama temannya, kalian itu buat menjadi sesuatu yang romantis. Buatkan misalnya siapa yang sedang ditaksir di sini untuk puisi, jadi supaya kalian itu ada kesannya. Terus yang selanjutnya intonasi. Nah, berarti intonasi itu berarti kalau kalian membaca puisi itu beda dengan kalian membaca cerita. Jadi atau membaca bacaan-bacaan yang lain. Jadi ada beberapa penekanan yang perlu kalian itu tampilkan atau kalian itu sebutkan. Jadi itu yang disebut dengan intonasi, yaitu tinggi rendahnya suara. Jadi kalian itu jangan membaca puisi dengan nada datar. Berarti kalian itu harus membaca puisi dengan beberapa penekanan. Mana yang kalian anggap penting itu berarti kalian itu silakan berikan penekanannya. Berarti sesuatu yang misalnya sedih silakan baca dengan nada datar. Ada beberapa kata yang perlu kalian itu baca dengan sedang, ada yang tinggi. Berarti itu disebut dengan intonasi. Terus yang terakhir ada yang disebut dengan amanat. Nah, berarti sama dengan karya sastra yang lain. Berarti puisi juga itu memiliki amanat atau pesan apa yang ingin dimunculkan oleh penyair yang terdapat dalam puisinya. Jadi amanat itu bisa berupa nilai moral atau bisa ajaran-ajaran kehidupan apa yang perlu kalian dapatkan dalam puisi tersebut. Nah, berarti itu adalah bagian-bagian yang terdapat dalam unsur-unsur puisi. Berarti ada 6 hal tersebut. Jadi ini penekanan kita dalam pelajaran kita kali ini. Terus ada pertanyaan? Silakan ditanyakan kalau ada. Tidak ada, cukup. Bisa kalian Ibu Guru berikan latihan sekarang? Bisa. Hah? Bisa? Bisa. Jadi Ibu Guru akan mengelompokkan kalian sekarang. Jadi masing-masing kalian ini akan Ibu Guru kelompokkan 4-4, bisa. Ada yang 4, ada yang 5. Nah, berarti kalian ini cukup di deretan bangku. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Supiandi sini, Supiandi sama Wajid ke sini. Nah, berarti ini Salam, terus Amin, Sapi'i, sama Abbas. Berarti sudah cukup. Ya sudah, jadi perhatikan sebelum kalian mulai belajar latihan. Jadi yang pertama ada 2 perintah. Berarti di lembar latihan kalian. Jadi Bu Guru memberikan kalian tugas sekarang. Jadi Bu Guru memberikan kalian tugas. Jadi tugas itu yang pertama, jadi kalian silakan baca puisi tersebut dengan seksama. Jadi silakan baca puisi tersebut dengan sesama. Terus yang kedua, jadi latihan kali ini kalian tulis dengan lembaran. Jadi nanti di antara kelompok kalian ada 1 sebagai penulis, tapi masing-masing harus ada jawabannya. Jadi kalau tidak ada jawabannya itu tidak usah ditulis dalam kelompok. Jadi masing-masing kalian harus menemukan 1 atau beberapa unsur yang terdapat dalam puisi. Nah, berarti nanti 1 yang akan sebagai penulis. Tapi masing-masing ini harus bekerja sama. Kalau tidak bekerja sama, tidak usah tulis di dalam kelompok. Nah, sekali lagi perhatikan. Jadi yang pertama, kalian silakan baca dengan seksama puisi yang berjudul tentang Teruntuk Pemuda Indonesia. Nah, mudah-mudahan ada inspirasi tertentu yang bisa kalian dapatkan dari puisi ini. Terus yang kedua, perhatikan, setelah kalian baca dengan seksama, kalian silakan tentukan unsur-unsur pembangun puisi
yang ada di bawah ini yang berjudul Teruntuk Pemuda Indonesia. Ada yang sudah? Silakan kalian pilih unsur yang kalian anggap mudah saja dulu dikerjakan. Jadi jangan terpaku sama satu bagian. Jadi silakan kalau kalian amanatnya itu kalian bisa, jadi itu yang didahulukan amanat. Apa yang kurang jelas? Gaya bahasa ini misalnya ini di masa depan bangsa sedang Kalau kalian sudah jadi bisa dikumpulkan sama ibu guru. Tapi sebelum dikumpulkan silakan dikoreksi dulu, mungkin ada yang kurang dari jawabannya itu supaya nilai kalian bagus. Jadi kita tunggu satu kelompok lagi. Kalau kalian yang sudah silakan di arah kursi di seperti biasa. Nah, berarti semuanya sudah jadi. Ada lagi anggota yang belum, kelompok yang lain belum? Semua sudah. Jadi ada 6 kelompok sudah jadi. Untuk penilaian ini nanti Bu Guru akan koreksi dan Ibu Guru berikan nilai. Jadi Bu Guru lihat hasil pekerjaan kalian di sini sudah bagus-bagus semua. Jadi sudah bagus-bagus semua, tinggal Ibu Guru koreksi dan berikan nilai. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, sudah cukup? Cukup. Apa pelajaran kalian sekarang? SKI. Jadi PKN. Jadi untuk hari ini pelajaran kita cukupkan sampai di sini. Jadi hari besok ada pelajaran bahasa Indonesia. Ya, berarti besok kita lanjutkan lagi. Jadi kalian boleh bawa tugasnya ini di rumah. Jadi sebagai bahan bacaan kalian di rumah. Jadi untuk hari ini kita cukupkan. Jadi mudah-mudahan materi pelajaran kita kali ini ada manfaat untuk kita semua. Jadi kalian tidak boleh ada yang keluar sekarang, tunggu ibu gurunya datang. Tidak boleh ada yang keluar. Jadi untuk hari ini ibu guru cukupkan. Besok kita lanjutkan sekali lagi. Sekaligus ibu guru akan memberikan hasil pekerjaan kalian yang kemarin supaya lihat nilainya. Jadi hari ini kita cukupkan. Silakan ditiru amin. Bisa memberikan layanan pendidikan yang lebih baik untuk kalian semua ke depan. Alhamdulillah bisa terlaksana. Mudah-mudahan kegiatan ini akan memberikan tambahan untuk sekali lagi perbaikan dalam membimbing dan mengarahkan para siswa pada kedepannya. Bisa Tuhan untuk materi yang pagi hari ini sudah disampaikan, materi yang berkaitan dengan fungsi yang perlu diingat bahwa kita tentunya mempelajari suatu pengetahuan termasuk lebih khusus tentang materi ini dalam rangka untuk kita juga cara bagaimana mengungkapkan kesyukuran kita kepada Yang Maha Kuasa, ya. Jadi ini juga bentuk ekspresi kita pada Yang Maha Kuasa atas nikmat-nikmat yang diberikan. Mudah-mudahan dengan kita belajar puisi khususnya
seterusnya itu akan menambah kedekatan kita di mana kita kepada yang kuasa tentang ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa ya. Seperti yang saya harapkan selanjutnya pada waktu itu nanti mungkin ini kita terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya amati cukup bersemangat sekali ya Bu Guru di dalam kelas. Lancar, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya tadi? Ya, lega setelah selesai mengerjakan tugas. Ini kan termasuk tugas ya Pak ya? Ya, sudah cukup lega. Alhamdulillah lancar. Ya, kalau misalnya saya tanya kembali, kira-kira titik tekan dari materi yang Ibu sampaikan tadi itu sehingga anak kelihatan bersemangat sekali itu kira-kira apa tadi? Ya kan tadi itu kita membahas mengenai puisi ya, tapi kami tekankan pembahasan itu mengenai unsur-unsur. Jadi unsur-unsur pembangun dari puisi. Terus tadi kita itu buat kelompok siswa untuk mengerjakan latihan. Jadi alhamdulillah semangat dan lancar. Tidak ada yang merasa siswanya mungkin ada yang Ya, ada 1-2 yang bertanya tadi ketika kita melakukan latihan. Tapi alhamdulillah sudah bisa diselesaikan dengan bagus. Jadi kan tadi siswa sudah mengumpulkan semuanya. Jadi lancar semuanya. Alhamdulillah tercapai sudah sesuai dengan desain pembelajaran yang sudah kami buat. Kira-kira dari keseluruhan katakanlah dari pembukaan sampai dengan akhir tadi ketika Ibu berada di dalam kelas, apa kira-kira yang menurut Ibu masih kurang, misalnya yang nanti mungkin perlu ditambah atau mungkin ditingkatkan pada pertemuan berikutnya misalnya? Oh, berarti dari langkah-langkah pembelajaran ya. Nah, berarti dari langkah-langkah pembelajaran tadi mengenai pendahuluan, terus kegiatan itu sama penutup, mungkin pengelolaan waktunya itu Pak. Jadi kita itu tidak berarti pendahuluannya itu berapa menit, terus kegiatan jam berapa menit, mungkin itu yang kurang tadi. Betul ya. Jadi kalau saya lihat tadi ketika Ibu menyampaikan setelah pembukaan itu, materinya cukup panjang lah ya. Nah, mungkin nanti pada pertemuan berikutnya lebih banyak waktu itu untuk siswa, untuk kegiatan siswa. Berarti kan Ibu tahu sendiri ya. Baik Ibu, jadi selamat Ibu sudah tampil dan cukup bagus sekali. Selamat Bu Guru ya.